Ini bukan cuma cerita soal sepak bola loh. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang anak pengungsi bisa jadi raja. Sebuah kisah tentang ketahanan, harapan, dan kebangkitan yang luar biasa dari seorang Luka Modric. Coba deh bayangin dua gambar ini. Di satu sisi, ada tempat parkir hotel yang suram di tahun 1991. Terus di sisi lain, panggung termegah sepak bola. Final Piala Dunia 2018. Kelihatannya jauh banget kan? Tapi percaya atau enggak, dua dunia yang kontras ini merangkum satu kehidupan yang sama. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya, gimana ceritanya seorang anak kecil dari tempat parkir yang hancur lebur karena perang bisa bangkit dan menaklukkan panggung dunia? Yuk kita bedah ceritanya. Oke, perjalanan kita mulai dari masa-masa yang paling sulit. Di tengah konflik dan kehilangan, disinilah karakter seorang juara mulai ditempa dalam api penderitaan. Luka Modric lahir tahun 1985. Tapi pas umurnya baru 6 tahun, hidupnya langsung jungkir balik. Perang kemerdekaan Kroasia meletus. Bayangin, kakek yang dia sayangi dibunuh, rumahnya hancur, dan keluarganya terpaksa jadi pengungsi, bertahan hidup dari satu hotel ke hotel lain. Tapi, ya, di tengah semua kekacauan dan trauma itu, ada satu hal yang jadi pelariannya. Satu-satunya sumber harapan. Yup, di tempat parkir hotel pengungsian itulah, di antara mobil-mobil dan puing-puing, Modric menemukan sepak bola. Rintangan berikutnya ternyata bukan datang dari medan perang, tapi justru dari lapangan hijau itu sendiri. Dunia sepak bola seakan membangun tembok keraguan yang tinggi banget di depannya. Nah, ini nih kata-kata yang selalu dia dengar. Para pelatih dan akademi ngelihat fisiknya yang mungil dan langsung meremehkannya. Mereka nggak ngelihat bakatnya, yang dilihat cuma badannya yang kurus. Penilaiannya selalu sama. Dia dianggap nggak bakal sanggup bersaing. Dan puncaknya, inilah vonis dari banyak orang. Sebuah penolakan yang bisa aja ngancurin mimpi anak manapun kan? Intinya mereka bilang, kamu nggak akan pernah bisa. Tapi apa Modric dengerin? Enggak sama sekali. Nah, bagian selanjutnya dari cerita ini adalah tentang gimana dia mengubah setiap penolakan itu jadi bahan bakar buat kebangkitannya. Dan inilah langkah-langkahnya. Pertama, dia buktiin kemampuannya di Dinamo Zagreb. Terus, biar makin kuat, dia disekolahin ke Liga Bosnia yang super keras. Dari situ, dia mulai bersinar di panggung dunia bareng Tottenham yang akhirnya ngebawa dia ke puncak karir Real Madrid. Tapi, anehnya, bahkan di puncak keraguan itu masih ada loh. Bayangin deh, udah sampai klub impiannya, media Spanyol malah ngasih dia label pembelian terburuk musim itu. Gila kan? Penolakan yang sama, cuma panggungnya aja yang lebih besar. Terus, gimana dia jawab semua itu? Bukan pakai omongan, tapi pakai kakinya di lapangan. Dia jadi jantungnya tim, jadi otaknya serangan, ngebawa timnya menang Liga Champions berkali-kali, dan akhirnya dia ngebungkem semua orang yang ragu dengan menjadi gelandang terbaik di dunia. Nah, ini ngebawa kita ke momen puncaknya. 1 tahun di mana semua kerja keras, semua perjuangan, semua ketekunan itu akhirnya terbayar lunas. Tahun 2018, ini tuh lebih dari sekedar sepak bola guys. Ini momen di mana seorang anak pengungsi perang mimpin negaranya, sebuah negara yang juga lahir dari konflik, ke panggung termegah di dunia. Simbolismenya itu dalam banget. Dan buat nunjukin betapa bersejarahnya tahun itu, selama 10 tahun penuh, penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola, Ballon d'Or, itu cuma dipegang sama dua raksasa, Messi dan Ronaldo. Terus datanglah Modric, dan dia mematahkannya. Duopoli itu akhirnya pecah. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Warisannya itu jauh lebih besar dari sekedar trofi dan penghargaan. Ini tentang pelajaran hidup. Warisan terbesarnya adalah pelajaran yang dia tinggalin. Kisahnya ngajarin kita kalau keterbatasan itu bukan takdir. Masa lalu kita nggak harus nentuin masa depan kita. Dan yang paling penting, kesulitan justru bisa jadi api yang menempa kita jadi lebih kuat. Pada akhirnya, cerita Luka Modric ini seolah ngasih kita definisi baru tentang harapan. Harapan itu bukan cuma mimpi kosong, harapan adalah keyakinan. Keyakinan kalau skenario yang paling mustahil sekalipun, seorang anak dari tempat parkir yang hancur karena perang, bisa jadi kenyataan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir. Setelah ngelihat semua tembok keraguan yang dia hancurin, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Batasan apa dalam hidupmu yang siap kamu dobrak?